Halo semua, kali ini Bilhanet mau sekedar sharing saja salah satu cara memilih fast connector yang nanti hasil redamannya akan mendapatkan redaman yang bagus ya, atau nanti bisa dibilang minim loss. Jadi ada beberapa fast connector atau fastcon fiber optik yang seperti ini dengan berbagai jenis ya. Di sini saya contohkan, ini ada fastcon yang biasa atau yang capit seperti ini ya. Jadi bukan yang tipe buaya atau non buaya. Untuk seri ini saja ada beberapa jenis ya. Ada yang jaket penguncinya panjang, ada yang pendek, kemudian ada juga yang mur penguncinya yang seperti ini, ininya panjang banget, ada yang pendek seperti ini. Dan juga ada yang ukurannya pendek, ada juga yang panjang. Untuk yang ini saya mendapatkan yang ukuran 5,5 cm atau 55 mm. Dan untuk yang buaya itu biasanya lebih panjang ya untuk ukurannya. Yang pertama, untuk tipenya saya lebih suka yang biasa atau yang non buaya karena tentu akan lebih pendek ya. Karena yang buaya itu rata-rata lebih panjang. Jadi kalau dipasang di roset atau di ONT itu nanti akan lebih susah dan kabelnya akan lebih nekuk ya, lebih tertekuk. Kalau yang ini ukuran yang 5,5 cm. Kalau ada, teman-teman bisa pilih yang lebih pendek lagi, itu ukurannya 5 cm. Itu menurut saya lebih bagus lagi dibandingkan yang ini, yang 5,5 ya. Kemudian untuk rekomendasi memilih fast connector, yang paling penting itu teman-teman beli yang ada pengukurnya. Jadi setiap fast connector itu ada alat ukur pemotongnya, alat ukur potongnya, mulai dari ukuran yang harus dikupas dan juga ukuran yang harus di cleaver atau yang dipotong. Nah, saya beberapa kali membeli yang satu box ya, bukan satu set seperti ini atau 10 buah, tapi saya beli langsung yang satu box. Salah satu alasannya, nah ini ya, ini saya beli satu box. Jadi ada 10 kali 10 set atau ada 100 biji. Kenapa saya pilih satu box? Karena saat saya membeli fast connector yang satu box seperti ini, ya, ini sudah saya pakai, jadi sudah tidak 10, tapi masih banyak ya. Kalau kita beli fast connector yang satu box seperti ini, otomatis kita akan mendapatkan bonus pengukurnya. Ini adalah alat ukur untuk mengukur fiber optik berapa harus dikupas dan berapa harus dipotong. Jadi nantinya akan presisi di saat pemasangan. Nah, ini ada petunjuknya juga. Jadi sudah ada pengukurnya. Otomatis untuk pengukur ini akan berfungsi atau ukurannya pas itu untuk fast connector di dalam box ini. Ketika teman-teman mungkin nanti beli lagi dan mendapatkan seri yang berbeda, belum tentu akan mendapatkan ukuran yang sama dengan pengukur ini. Misalkan teman-teman sudah punya pengukur ini, kemudian beli eceran ya 10, misalnya beli yang segini kayak gitu, belum tentu nantinya akan sama untuk fast connector dan juga ukurannya. Jadi ada baiknya kalau teman-teman memang sudah akan banyak menggunakan fast connector, ada baiknya beli saja yang satu set atau satu box sekalian ya, karena otomatis mendapatkan alat pengukurnya. Nah, jadi salah satu tips untuk memilih fast connector sebenarnya hanya pilih atau beli satu box sekalian dan tanyakan ke pihak penjual, pastikan untuk mendapatkan alat pengukurnya. Biasanya ini akan mendapatkan 2 buah ya. Jadi akan mendapatkan 2 buah alat pengukur seperti ini. Jadi meskipun yang buaya ataupun yang biasa, yang panjang ataupun yang pendek, asalkan mendapatkan alat ukurnya, ini nanti untuk hasil redamannya akan lebih akurat atau lebih bagus. Langsung saja saya coba praktekkan ya untuk bagaimana cara menggunakan alat pengukur kupasan dan juga potongan optiknya.
Nah, jadi untuk alat pengukur ini hampir bisa dibilang support untuk berbagai jenis cleaver. Ini saya ada cleaver yang terjangkau ya. Ini cleaver biasa. Jadi yang pertama saya lepas dulu untuk dudukan yang ini. Ini ada bautnya, bisa dilepas ya. Ini bisa dilepas. Kemudian ini bisa disimpan ya. Selanjutnya ini dibiarkan kosong seperti ini. Nah, karena ini sudah saya pakai di lapangan, ini saya kasih tali seperti ini. Jadi nanti saya bisa contohkan cara menggunakannya. Di sini saya pakai kabel fiber optik bekasan ya. Saya coba contohkan saja buat testing. Ini saya pisahkan saja untuk sellingnya ya, karena ini cuma 1 meter paling. Nah, ini sudah saya pisahkan untuk sellingnya ya. Jadi di kedua ujungnya belum saya pasang fast connector. Nanti saya pasang dua-duanya. Langsung saja ya, saya mulai dari yang ujung sini. Saya potong dulu pakai tang potong ini. Untuk ukurannya saya biasanya di 50 atau 55 ya. Tergantung dari panjangnya fast connector. Karena ini panjang fast konektornya 5,5 cm. Di sini saya ukurnya 55 di angka 55 ya. Oh ya, untuk mengupasnya pakai ini ya. Jadi di sini ada cowakannya. Ini bisa digunakan untuk mengukur kupasan. Nah, seperti ini. Tinggal dipaskan saja. Nah, sudah mentok. Kemudian yang ini dikupas. Ini dikupas. Seperti ini ya. Nah, ini sudah terkupas. Saya bersihkan dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kupasannya itu tidak terkupas semua ya. Saya lepas saja. Nah, ini kelihatan apa enggak? Jadi tidak terkupas semua untuk kabel fibernya. Kemudian untuk memotongnya juga kita gunakan alat ukurnya. Pasang seperti ini atau dipasang dulu ke sini. Juga bisa ya. Seperti ini. Saya bikin kayak gini saja. Paskan lagi seperti tadi saat mengupas ya. Nah, ini sudah pas mentok. Kemudian pasang ke sini. Yang ujungnya mentok ke depan ya. Seperti ini. Kemudian dipotong seperti biasa. Hasilnya akan seperti ini ya. Kelihatan apa enggak? Nah, itu. Jadi yang terkupas itu pendek. Nah, itu kelihatan ya. Yang masih ada biru-birunya dan yang sudah bening, ini kelihatan. Yang sudah bening ini pendek, ini cuma di bagian ujungnya saja. Jadi saat kita pasang, saya coba pasang. Nah, saat kita pasang, ini akan pas ya. Pas di ujungnya dan juga pas di penguncinya atau di japitannya ya. Saya pasang saja. Nah, ini kalau kita tekan, itu sudah mentoknya itu mentok sudah pas. Jadi kita nggak khawatir sampai terlalu nekuk ataupun kurang panjang ya. Jadi ini sangat pas, sudah persisi. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikunci. Karena ini sudah mentok ya, jadi kita tidak perlu khawatir kepanjangan dan akhirnya patah ya. Nah, sudah pas. Tutup. Bikin satu lagi, sarannya juga sama. Saya percepat ya untuk prosesnya untuk yang kedua ini. Kita pakai alat ukurnya untuk mengupas ya. Kemudian untuk memotongnya juga sesuai ukurannya. Nah, jadi kita tidak perlu mengira-ngira lagi karena sudah pas seperti ini.
tinggal dipotong seperti biasanya. Udah jadi terpotong, tinggal dipasang saja. Untuk masangnya ke fast connector jadi kita lebih mudah dan tidak perlu khawatir banget ya akan patah karena kepanjangan, karena nantinya sudah ujung potongan drop core-nya akan mentoknya itu pas. Nah seperti itu, jadi langsung pas, nekuknya cuma sedikit tapi sudah mentok ke depan. Udah seperti ini, tinggal dikunci, kunci juga. Nah sudah jadi. Karena tidak mengira-ira jadi lebih cepat ya, tinggal dicek dapat redaman berapa. Ini ada patch core dari HTB. Buat contoh saja ya, di sini redamannya -7. Sekarang saya pakai langsung saja ya. Jadi buat pembanding tadi patch core -7, ini saya pasang ke HTB-nya langsung saja. Sudah masuk. Kita ukur dapat berapa, jadi selisihnya berapa. Nah di sini -8,03 ya, jadi sudah bagus untuk redamannya, tidak jauh dari patch core-nya. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk tips memilih fast connector. Intinya sekali lagi silakan teman-teman beli saja yang ada alat ukurnya atau ada pengukurnya seperti ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.